Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Nas firman Tuhan hari ini, Mazmur 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar orang berkata, atau jangan-jangan pernah mengatakan, seperti ungkapan ini. Ito lemak, merdo sa peta hoa usaha liyo. Atau kira-kira lebaran Indonesia seperti ini. Gak apa-apa lah, sekali ini berdosa gak apa-apa lah. Seolah-olah bahwa dosa itu adalah hal yang gampang nanti dihapus. Mari kita ingat Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa andai kata dosa itu adalah hal yang gampang diselesaikan, untuk apa Yesus mati menebus dosa kita, bukan? Untuk apa Allah harus turun tangan menyatakan kasih-Nya dengan menjadi korban tebusan? Kalau orang HKBP pasti pernah mendengar lagu Sian Hurungan di Dosaki, bahwa dosa itu sebenarnya menjerat dan mengurung kita. Dan jeratan dosa itu memang sangat-sangat membuat orang hidupnya menjadi hancur-hancuran. Seperti yang dialami Daud ketika dia mengatakan dalam Mazmur ini. Dia mencoba menutupi dosanya, tetapi kenyataan bahkan di dalam seperti mengalami keremukan. Tulangnya tidak, bahkan digambarkan seperti betapa tidak berdaya. Karena apa? Karena ada dosa yang disimpan. Bapak Ibu, memang dosa bukan hal yang biasa, bukan hal yang gampang. Karena mari kita ingat, kita ditebus oleh Kristus dari dosa, dari jerat dosa itu, supaya kita temukan arti dan makna hidup. Dan itulah kasih Allah yang besar. Karena apa? Karena di dalam kegelapan hanya ada, di dalam dosa itu hanya ada kehancuran, kematian, dan kebinasaan. Jadi jangan pernah lagi bilang, saya berdosa kita wow. Tapi kalau kita sadar kita berdosa, terpuji nama Tuhan. Karena pintu kasih Allah telah terbuka lewat penderitaan dan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan membuka pintu ampunan kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Mari sadari bahwa dosa adalah keberadaan kita menjauh dari Tuhan, bahkan memberi punggung kita kepada Tuhan, dan tidak mempedulikan Tuhan lagi, tidak menghormati Tuhan. Dan dari situ kita akan memberikan diri untuk hati, pikiran, di jiwa dan tubuh kita dikuasai oleh kegelapan atau kejahatan. Makanya kalau kita perhatikan dalam Kejadian 6, ketika Tuhan berikhtiar untuk menyelamatkan Nuh dan memusnahkan seluruh manusia. Karena apa? Karena kecenderungan hati manusia adalah jahat. Dan segala perbuatannya yang dihasilkan dari pikiran yang dipenuhi dosa dan hatinya adalah kejahatan. Dosa bukan hal yang baik-baik. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Tuhan telah menebus kita dari dosa, sekalipun saat ini kita punya potensi untuk berbuat dosa, tetapi selalu ada pilihan bagi orang percaya yang mengenal kasih Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup, penderitaan, kesusahan, atau kemakmuran, kesuksesan, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mengingat kasih Tuhan, jangan pernah mau memberi diri kita untuk dikuasai oleh kegelapan lagi. Lebih baik tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Karena di dalam dosa
di dalam kegelapan dosa, justru yang ada adalah kebinasaan. Berilah hidup kita menjadi persembahan yang hidup kepada Kristus. Shalom.